Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak mau ngejelasin mengenai apa ya? Kemarin kita udah bahas teorinya dari jurnal khusus. Nah, sekarang itu kakak mau ngejelasin tentang kita latihan membuat jurnal khusus. Latihan langsung membuat jurnal khusus. Oke. Kemarin mana ya? Modulnya itu hmm, jadi mungkin penjualan itu khusus untuk penjualan kredit. Nah, tabelnya itu ya, tabel jurnal khusus itu enggak semuanya itu sama, enggak semua soal itu sama dan enggak semua perusahaan itu sama. Jadi, tergantung dengan kita mungkin bisa buat sendiri mengenai tabel jurnal khusus itu. Jadi intinya itu di dalam jurnal khusus, di jurnal penjualan itu harus ada piutang, debit, kemudian penjualannya kredit. Sisanya itu bisa jadi diisi dengan kayak gini, keterangan akun yang dikredit, kemudian bisa jadi diisi dengan syarat pembayaran, bisa juga diisi dengan nama pembeli. Kemudian ada lagi jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu juga sama, dia ada apa namanya? Tidak ditetapkan bentuk tabelnya seperti apa. Yang penting debitnya itu ada barang yang mau dikredit, kemudian kreditnya adalah utang dagang. Kayak kita membeli persediaan barang dagang, itu kalau kita pakai metode periodik, artinya kita menggunakan akun pembelian. Nah, kalau perpetual artinya pembelian ini bisa jadi kita ganti ke persediaan barang dagang. Kemudian sisanya itu bisa masuk kalau kita membeli peralatan kredit atau kendaraan kredit, itu bisa kita masukkan ke dalam akun serba-serbi. Di bagian akun, kemudian di jumlah. Terus ada lagi jurnal penerimaan kas, intinya kita menerima kas atau menerima pelunasan piutang, menerima setoran dari pemilik, terus juga kita melakukan penjualan tunai. Nah, penjualan tunai artinya kan kas kita bertambah, penjualan kita yang dikredit gitu. Kemudian ada lagi jurnal pengeluaran kas. Kita mengeluarkan kas bisa jadi kita membayar utang atau membeli barang-barang dengan secara tunai menggunakan kas gitu. Nah, kita lanjut ke latihan dari jurnal khususnya. Di sini ada latihan, nanti kakak kirim. Latihannya itu, di sini ada transaksi jurnal perusahaan dagang. Nah, oke. Nah, di sini kakak itu dulu apa? Jadi warna putih dulu. Nah, di tanggal 2, di sini tanggal 2 kita mengeluarkan cek nomor 610 untuk sewa bulan Januari sebesar 1.400.000. Ini dalam ribuan rupiah. Kita mengeluarkan cek. Artinya kalau kita mengeluarkan cek berarti kita mengeluarkan uang kas secara tunai artinya. Berarti di sini untuk sewa berarti sewa bulan Januari, hanya bulan Januari. Kalau lebih dari 1 bulan artinya kan kita mencatatnya sebagai sewa dibayar di muka. Tapi kalau ini hanya bulan Januari, jadi kita nyatatnya sebagai beban sewa. Nah, jadi kita di sini mengeluarkan kas. Kalau di jurnal khusus itu kita masukkan ke dalam
jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi kita jurnal pengeluaran kas itu bahasa Inggrisnya cash out journal. Nah, di tanggal 2. Nah, ini bentuk dari jurnal pengeluaran kas. Ada debit, kemudian ada kolom kredit. Tersendirinya di dalam debit itu ada account payable, kemudian ada purchase. Purchase ini pembelian. Sini kakak ubah dulu jadi Indonesia dulu. Utang dagang, kemudian ada pembelian. Nah, kenapa hanya utang dagang sama pembelian aja yang ada dibuat tabel khusus gitu? Karena di dalam jurnal pengeluaran kas itu yang sering terjadi ketika kita melakukan pembelian barang dagang dan ketika kita melakukan pelunasan utang. Jadi dia ditulis di dalam tabel khususnya, tabel khusus utang dagang dan tabel khusus pembelian. Sisanya, transaksi sisanya kalau kita mau beli barang apa gitu kan, barang kita membayar kayak tadi membayar beban sewa itu kan bukan transaksi yang sering terjadi. Maksudnya sering terjadi itu tiap hari itu tidak terjadi. Mungkin hanya 1 bulan sekali gitu. Nah, makanya dia dibuat di kolom other. Other ini kolom akun lain-lain gitu. Nah, ini tujuan dari account debit ini maksudnya akun yang didebit atau bisa jadi kita menulisnya sebagai nama toko gitu. Jadi kita di dalam jurnal pengeluaran kas ini kita nulisnya di bagian keterangan ini kita tulis akun debit, akun yang didebit. Nah, akun yang didebit ini bisa jadi nama bebannya apa, akunnya apa yang didebit itu, yang nggak ada di tabel ini. Misal kalau kita melakukan transaksi pembelian, jangan kalian tulis di sini pembelian lagi, enggak. Berarti kita nulisnya itu adalah nama tokonya, nama toko atau bisa jadi kita tulis di sini pembelian tunai. Atau kalau kita mau membayar utang, jangan kalian tulis juga di sini utang dagang, jangan. Tapi kalian tulis nama toko yang mau kita bayar utang gitu. Kayak ini Haris Ins, Bonar, Perlak, Bambang. Nah, ini nama toko yang apa nama tempat yang kita mau melunasi utang itu. Gitu. Di sini di tanggal 2 kita membayar beban sewa kan. Beban sewanya itu di debit, berarti kita masukin jumlahnya itu di debit di bagian other karena bukan transaksi yang sering terjadi. Kemudian kreditnya adalah kas gitu. Nah, kreditnya adalah kas. Kemudian ada lagi di tanggal 2 kita membeli barang dagang secara kredit. Nah, secara kredit dari Bambang CO. Secara kredit kita masuk ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, bentuk dari jurnal pembelian itu kayak gini. Intinya debitnya itu ada pembelian atau ada akun lain-lain, kemudian kreditnya adalah utang dagang. Kreditnya utang dagang. Jadi bentuknya juga bisa berubah. Misal di suatu perusahaan ada transaksi yang sering terjadi lainnya secara kredit gitu kan. Kita tambah lagi tabelnya gitu. Karena di sini pembelian ini khusus pembelian kredit. Jadi di tanggal 2 ini, tanggal 2 kita tulis dulu nama si supplier atau vendornya itu Bambang CO. Kalau kita buat jurnal biasa itu kan pembelian debit, kemudian kreditnya utang dagang. Tapi kalau di jurnal khusus itu sama aja, cuman bedanya jurnal khusus ini apa jurnal khusus ini jurnalnya mengesamping gitu, kanan kiri debit kreditnya. Nah, purchase ini pembelian.
pembelian nah pembeliannya itu adalah 2.590.000, kreditnya adalah utang dagang. Sama aja kan kalau kita buat jurnal umum biasa, tapi ini ditulis dalam jurnal khusus. Ya, kita menyesuaikan aja gitu kan. Terus kita di tanggal selanjutnya kita membeli peralatan secara kredit. Nah, kita berarti masuk ke dalam jurnal pembelian lagi. Nah, pembelian secara kredit dari Wawan. Nah, kita tulis lagi di dalam jurnal khusus itu kita harus menulis siapa nama pembeli maupun nama penjualnya di dalam akun yang didebit atau bisa jadi akun yang dikredit di dalam jurnal khusus. Di bagian keterangan kayak gini. Ini kan vendors nih, vendors. Artinya nama supplier kita, nama supplier barang kita siapa. Di sini kan Wawan CO. Kemudian karena kita membeli peralatan itu tidak sering terjadi, jadi kita masukkan ke akun lain-lain. Jadi tulisnya di nama akun ini gini, ACC name ini uh, nama akun, account name. Ini tulisannya equipment ini peralatan. Peralatan kalau bahasa Indonesianya. Peralatan. Peralatan di debit, kemudian kreditnya adalah utang dagang gitu. Oke, lanjut lagi. Kita di tanggal 5, kita mengeluarkan faktur kepada Wiwin CO. Kita mengeluarkan faktur, artinya kita sebagai penjual itu melakukan transaksi secara kredit kepada si Wiwin. Nah, berarti karena kita melakukan penjualan kredit, kita masuk ke sales journal. Nah, sales journal di tanggal 5 kita tulis siapa nama customernya yaitu Wiwin. Kemudian kalau kita buat jurnal biasa kan itu debitnya adalah piutang, kreditnya adalah penjualan. Nah, kalau di jurnal khusus itu sama aja, debitnya adalah piutang dagang. Piutang dagang, kemudian kreditnya adalah penjualan. Penjualan. Nah, gitu. Kita membeli barang dagang kan dengan melakukan penjualan. Di sini kita make yang periodik, jadi kita gak ada HPP sama persediaan barang dagang. Kalau kita pakai perpetual kan kita piutang pada penjualan, kemudian HPP pada persediaan barang dagang. Di sini kalau di soal kita pakainya periodik gitu. Oke. Di tanggal 5 kita masuk jurnal penjualan gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan tabel dan menyesuaikan juga dengan transaksi. Mudah sih jurnal khusus ini. Terus kita lanjut lagi di tanggal 5, kita menerima cek dari Printo Corp sebagai pembayaran faktur dikurangi potongan. Kita menerima cek artinya kita menerima pelunasan piutang. Karena kan cek itu dari orang lain ya, dari Printo Corporation. Artinya kalau kita menerima uang, menerima kas, kita masuk ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash in journal. Nah, di tanggal 6 kita tulis di sini ya, akun yang dikredit kalau jurnal penerimaan kas ini tulisannya adalah akun yang dikredit. Kemudian di sini ada Nah, di sini kita menerima kas ya. Menerima kasnya itu sebesar 2.772.000
sebenarnya harga piutangnya itu total piutangnya adalah 2.800.000 dan dia dapat potongan. Jadi kita tulis dulu kita menerima kas 2.772 di posisi debit, kemudian kreditnya adalah piutang dagang 2.800.000. Sisanya adalah potongan penjualan. Gitu ya. Kalau kita buat jurnal umum biasa kan kas debit, potongan penjualan debit, kreditnya adalah piutang dagang. Ya, anggap saja kalian buat jurnal umum, tapi bedanya ini mengesamping gitu. Sisi kiri debit, sisi kanannya adalah kredit gitu. Jadi untuk perlakuannya sama aja. Kemudian di tanggal 6 yang kedua kita membayar biaya penjualan rupa-rupa. Di sini udah ditulis nama akunnya miscellaneous selling expense 310.000. Kita mengeluarkan cek artinya kita masuk ke cash out journal atau jurnal pengeluaran kas. Di tanggal 6 kita di sini tulis akun yang di debitnya adalah miscellaneous selling expense. Kita masuk karena bukan transaksi yang sering terjadi, kita masuk ke masukin nominalnya itu ke akun lain-lain, ke other di bagian amount. Amount ini adalah jumlah. Jadi tetap di debit dia. Misalnya no selling expense ini tetap di debit sebesar 310, kreditnya adalah kas. Gitu. Kemudian lanjut lagi, kita menerima nota kredit dari Bambang atas barang dagangan yang dikembalikan. Jadi kita menerima nota kredit dari Bambang atas barang dagang yang dikembalikan. Bambang ini di tanggal 2. Nah, di tanggal 2 kita membeli. Kita membeli ya, membeli. Kemudian kita meretur. Makanya kita menerima nota kredit. Karena yang menerbitkannya itu adalah si penjual, sedangkan kita membeli. Nah, karena di sini kita membeli barangnya secara kredit di tanggal 2 ini, artinya yang berkurang itu adalah utang dagang pada tanggal 9. Nah, si retur ini bukan transaksi yang sering terjadi di dalam perusahaan dagang. Jadi kita masukin ke dalam jurnal umum atau general journal. Nah, general journal tanggal 9. Utang dagang kita berkurang sebesar yang di soal ini 290.000. Utang dagang berkurang, kemudian utang dagang berkurang itu kan posisinya debit, utang dagang debit, kemudian kreditnya adalah retur pembelian. Nah, jurnal umum yang ada di perusahaan dagang itu juga sama bentuknya kayak kita melakukan jurnal biasa. Jadi account payable debit, utang dagang debit, retur pembelian kredit. Utang dagang, kemudian retur pembelian. Pembeliannya kredit. Oke, lanjut lagi. Kita di tanggal 9 kita mengeluarkan faktur lagi. Artinya kita melakukan melakukan transaksi penjualan secara kredit lagi. Kita masuk ke sales journal artinya. Di tanggal 9 kita tulis di sini nama customer-nya adalah Chanchorp. Nah, transaksinya sebesar 8.500.000. Debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Piutang dagangnya debit, penjualannya kredit. Oke, mudah. Tanggal 10 kita mengeluarkan cek kepada kita mengeluarkan cek artinya kita melakukan pelunasan kepada si Haris Insurance ini sebagai pembayaran faktur. Makanya ini ditetapkan sebagai pembayaran utang. Kita mengeluarkan kas berarti kita masuk ke jurnal pengeluaran kas atau cash out journal. Di bagian di tanggal 10 ini kepada Haris. Nah, akun yang di debitnya adalah Haris. Kalau kita buat jurnal umum biasa kan utang dagangnya debit, kemudian kreditnya adalah kas sama potongan pembelian. Nah,
Utang dagangnya itu kalau yang di soal totalnya adalah 9.500.000. 9.500.000 kita taruh di debit, kemudian kita mengeluarkan cek sebesar 9.405.000, berarti kas kita kredit 9.405.000, sisanya adalah potongan pembelian karena dipotong kan, karena kita ada potongan dari pelunasan utang tadi sebesar 95.000, sisanya di kredit. Masuknya ke akun other di bagian nama akun sama amount gitu. Jadi di bagian kredit ini tabel khususnya adalah kas gitu. Kemudian kita lanjut lagi di tanggal 10 lagi kita menerima cek. Oke, di tanggal 10 ini kita menerima cek 9.702. Menerima cek sebagai pelunasan faktur artinya kita masuk ke penerimaan kas, di sini melunasi piutang. Di cash in journal di bagian tanggal 10 ini akun yang dikreditnya itu adalah nama si toko itu Sarina Manufacturing. Kemudian kita menerima kas sebesar yang ada di cek 9.720.000. Piutang dagangnya itu totalnya 9.800.000, sisanya adalah potongan penjualan. Kasnya itu di debit, kemudian potongan penjualannya itu juga di debit, piutang dagangnya adalah di kredit karena kita melunasi piutang. Menerima pelunasan piutang. Nah, terus kita lanjut lagi di tanggal yang 10 yang kedua, kita mengeluarkan cek. Ingat ya, di dalam soal ini ada yang tulisannya tuh hampir sama, tapi beda, ada yang diterima, ada yang dikeluarkan. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam membaca soal. Di sini dikeluarkan cek kepada Bonar sebagai pembayaran sebuah faktur tanpa potongan. Nah, di sini tidak ada potongan ya, berarti kalau kita mau buat jurnal biasa itu adalah utang dagang debit, kasnya kredit. Karena tidak ada potongan, berarti kita masuk ke dalam cash out jurnal. Di bagian Bonar ini di tanggal 10, utang dagangnya debit, kasnya kredit gitu. Kemudian lanjut lagi kita di tanggal 11 kita mengeluarkan faktur kepada Yeni Corporation. Mengeluarkan faktur artinya kita melakukan jurnal penjualan lagi, penjualan secara kredit di tanggal 11. Piutang dagangnya debit, penjualannya kredit, sama aja. Lanjut lagi kita di tanggal 12 kita diterima cek dari Wiwin sebagai pembayaran faktur 1.700.000. Masuk ke jurnal penerimaan kas. Nah, gitu karena dia menerima kas. Jurnal penerimaan kas, kita masuk ke pelunasan ini ya, pelunasan piutang dari Wiwin. Nah, pelunasan piutang, akun yang dikreditnya adalah Wiwin, sama aja, kas debit, potongan penjualannya debit, piutang dagangnya kredit. Cara menghitungnya, ya utang dagang ini dari total 1.700.000, kasnya itu nilai ceknya berapa? 1.683. Dikurangi potongan. Sisanya ini adalah potongan. Kemudian di tanggal 13 diberikan nota kredit kepada Yeni Corp atas barang dagang yang rusak. Yeni Corp tadi
Unicorp itu di tanggal ini ya, di tanggal 11. Nah, di tanggal 11. Kemudian di tanggal 13 dia meretur. Meretur artinya kita mengeluarkan nota kredit. Nah, ingat ya, ini berarti retur penjualan di tanggal, karena di tanggal 11 itu kita melakukan penjualan kredit kepada si Unicorp. Jadi kita masuk ke dalam retro penjualan itu bukan transaksi yang sering terjadi, masuknya ke dalam jurnal umum. Jurnal umum dari retur penjualan itu adalah retur penjualannya debit, kemudian kreditnya adalah piutang dagang karena dia melakukan penjualan secara kredit. Piutang dagangnya debit, salah. Retur penjualan debit, piutang dagangnya kredit sebesar 320.000. Oke. Lanjut lagi, kita di tanggal 13 lagi kita mengeluarkan cek kepada Bambang sebagai pembayaran sisa hutang dikurangi potongan 2%. Potongan ini nggak perlu lagi ya kita ngitungnya karena tinggal kurangin aja 2.300.000 dikurangi dengan 2.254.000. Kita mengeluarkan cek artinya kita menggunakan jurnal pengeluaran kas di tanggal berapa tadi? 13. Ya, 13 ini ya. 13. Di tanggal 11 tadi kelewat ya. Oh iya, di tanggal 11 kelewat. Kita mengeluarkan cek nomor 4614 kepada Perlak. Kalau di dalam jurnal khusus, nomor cek, nomor faktur itu harus dibuat ya. Tadi kakak enggak buat. Jadi kalau kalian mau latihan, itu harus dibuat dulu. Nah, kita mengeluarkan cek nomor sekian sebesar 705 kepada Perlak Corp tanpa potongan. Pengeluaran kas kan di tanggal 11 ini Perlak Corp. Kemudian dokumen number ini kita tulis nomor transaksinya, nomor faktur, nomor cek gitu. Debitnya adalah utang dagang, kita melunasi tanpa potongan kan, utang dagang debit, kreditnya adalah kas. Kemudian di tanggal 13 tadi kita membayar utang juga. Membayar utang juga sebesar 2.300.000. Jadi kita tulis dulu utang dagangnya debit 2.300.000. Kas yang kita keluarkan kita tulis dengan nominal yang ada di cek 2.254.000. Kreditnya adalah potongan pembelian. Jadi utang dagang debit, kemudian kas kredit, potongan pembelian kredit. Oke, potongan pembelian tinggal hitung aja sisanya gitu. Nah, lanjut lagi kita ke mana ya? Tanggal 13. Ini enggak kakak jelasin secara menyeluruh karena hampir sama semua. Tanggal 16 kita mengeluarkan cek 2.725 untuk pembelian tunai barang dagang. Berarti kita masuk ke pengeluaran kas karena kita membelinya secara tunai kan. Nah, pembelian tunai. Nah, karena kita membeli barang dagang, artinya debitnya itu adalah pembelian karena kita menggunakan metode periodik. Kalau perpetual tadi kan persediaan barang dagang debitnya, tapi kalau periodik pembelian debitnya. Pembelian debit pembeliannya debit, kemudian kreditnya adalah kas. Kita membeli barang dagang secara kredit. Terus lanjut lagi kita ke tanggal 16, kita melakukan penjualan tunai dari 2 Januari sampai 15 Januari. Penjualan tunai berarti kita langsung menerima uang itu secara tunai. Berarti jangan kalian masukin ke dalam sales journal atau ke dalam jurnal penjualan karena
itu khusus untuk penjualan kredit. Tapi kalau penjualan tunai masuknya ke jurnal penerimaan kas. Penerimaan kas tadi masuknya ke cash in journal kayak gini 16 tanggal 16 penjualan tunai, kasnya berapa, kasnya berapa, penjualannya berapa. Kasnya debit, penjualannya kredit gitu. Ini sama aja, tanggal 17 ini membeli barang dagang secara kredit, masuknya ke apa? Karena dia membeli barang dagang secara kredit, masuknya ke jurnal pembelian. Artinya pembelian itu debit, kreditnya adalah utang dagang. Kalau tanggal 18 ini sama, di tanggal 18 diterima cek 750.000 sebagai pengganti barang dari dikembalikan yang telah dibeli secara tunai. Artinya kita udah kita ngeretur barang yang dibeli, artinya retur pembelian, tapi kitanya itu melakukan pembelian secara tunai gitu. Jadi kita menerima kas pengembalian uang tadi masuknya ke jurnal-jurnal. Ingat, jurnal-jurnal atau jurnal umum ini itu bisa memungkinkan untuk kita memasukkan transaksi retur pembelian maupun retur penjualan. Karena kita tadi menerima kas, jadi kasnya itu debit, kemudian retur pembeliannya adalah kredit. Kreditnya adalah retur pembelian. Gitu. Nah, terus lagi tanggal 18 yang kedua kita mengeluarkan cek untuk biaya umum rupa-rupa masuknya ke pengeluaran kas. Berarti biaya umum rupa-rupa debit, kreditnya adalah kas. Kemudian tanggal 19 kita membeli secara kredit perlengkapan toko dan perlengkapan kantor. Artinya masuk ke dalam jurnal pembelian karena kita membeli barangnya secara kredit. Nah, di sini ya Mekar Supply Inc. ini. Nah, store supplies ini perlengkapan toko, office supplies ini perlengkapan kantor. Oke. Perlengkapan toko ini debit. Perlengkapan toko ini debit, perlengkapan kantornya ini debit. Kreditnya adalah utang dagang. Nah, kalau di dalam jurnal khusus kita harus utang dagang ini harus dipisah, gak boleh digabung. Misal 248 tambah 197 digabung jadi utang dagangnya di kredit. Jangan, tapi harus dibedakan di dalam jurnal khusus. Gitu. Kita lanjut lagi ke ini. Udah tanggal 25 kita mengeluarkan faktur kepada Chancellor. Jadi kita mengeluarkan faktur artinya kita melakukan penjualan secara kredit. Masuknya ke sales journal di tanggal 25. 25. Piutang dagangnya debit, kreditnya adalah penjualan. Terus lagi di tanggal 26 kita mengeluarkan cek. Nah, langsung aja berarti kita mikirnya kalau dia mengeluarkan cek masuknya ke jurnal pengeluaran kas kepada Wawan untuk pembayaran faktur tanggal 3 Januari. Kita lihat dulu tanggal 3 Januari itu dia melakukan pembelian sebesar 11.100.000. Nah, kita berarti udah bayar utangnya di tanggal 26, nggak ada potongan. 11.100.000 masuk ke jurnal pengeluaran kas karena kita udah bayar utang tadi kan kepada si Wawan. Wawan, utang dagang debit, kreditnya kas. Sama aja kayak kita buat jurnal umum. Terus lanjut lagi, kita di tanggal 27 kita mengeluarkan cek, berarti masuk ke jurnal penjualan, udah pasti. Enggak, salah. Dikeluarkan cek sebesar 3.500.000 kepada M. Baharudin untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi ini kayak bahasa Inggrisnya itu adalah drawing atau kita buatnya itu prefer kadang. Prefer debit, kreditnya kas.
Berarti kita masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas lagi, si drawing ini, atau drawing ini nama lainnya priva. Drawing bukan transaksi yang sering terjadi, jadi kita masukin ke dalam kolom other di bagian drawing. 3.500.000, kasnya kredit 3.500.000 juga. Terus tanggal 30 kita mengeluarkan cek lagi untuk gaji bulanan, berarti kita bayar gaji bagian penjualan dan gaji bagian kantor. Masuknya ke pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas. Itu di bagian keterangannya kita tulis nama akun dari ini kan di dalam tabel other ini gak ada account name atau gak ada tabel nama akun. Atau bisa juga kalian tambahin aja satu tabel lagi untuk nama akun. Tapi kalau nggak ada ya udah kita tulisnya di bagian akun yang di debit ini atau di bagian keterangan nama akunnya. Nama akunnya ya beban gaji penjualan sama beban gaji kantor berapa di debit gitu kan. Di bagian akun lain-lain, di bagian other, akun lain-lain, baru kreditnya adalah kas. Gitu. Terus di tanggal 31 kita melakukan penjualan tunai, artinya masuk ke cash in journal, penjualan tunai. Kasnya debit, penjualannya kredit gitu. Terus tanggal 31 kita mengeluarkan cek untuk ongkos angkut pembelian barang dagangan dan peralatan atau beban angkut atau beban delivery lah. Itu nama akunnya. Untuk barang dagang sekian, peralatan sekian. Ini langsung digabung juga gak apa-apa sih di tanggal 31 kita mengeluarkan cek kas gitu kan. Berarti debitnya adalah beban delivery atau beban angkut di debit, kreditnya adalah kas sebesar 930. Oke, intinya kita menggunakan jurnal khusus itu harus sesuai dengan transaksinya itu apa. Masalah tabel itu bisa kalian buat sendiri, ya, bisa kalian buat sendiri. Kalau transaksinya itu yang sering terjadi, maka tabel itu kalian harus buat khusus. Misalnya kayak gini, di dalam jurnal pembelian, kalian sering melakukan pembelian kan? Berarti kalian harus buat tabel khusus pembelian. Kreditnya utang dagang, ya udah pasti karena dia pembelian secara kredit kan. Terus kalau dia melakukan pembelian yang lain kak selain barang dagang, tapi dia nggak sering terjadi di dalam periode itu, berarti kalian buat other account atau akun lain-lain atau akun serba-serbi, kalian tulis account number-nya, account name-nya gitu di bagian, baru kalian tulis bagian total gitu. Nggak usah dihafalin bentuknya seperti apa karena setiap perusahaan itu pasti beda dan setiap soal itu pasti beda. Transaksi yang sering terjadinya seperti apa. Intinya bentuknya itu harus sesuai dengan transaksi yang sering terjadi itu apa. Kalau nggak sering terjadi kayak retur tadi kan, masuknya ya tetap masuk ke jurnal umum. Terus kalau kita udah buat jurnal khusus, jangan lagi kalian buat di jurnal umum lagi, ya buatnya jadi terdouble gitu kan, buatnya jadi kayak terdouble gitu, mau masuk ke buku besar jadi nominalnya double gitu. Kemarin ada yang nanya kalau udah buat jurnal khusus masuk ke jurnal umum nggak? Jawabannya ya enggak gitu. Jurnal umum khusus untuk transaksi selain yang ada di jurnal khusus yang enggak sering terjadi kayak retur tadi kan. Terus kalau udah kita buat